Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Engineering Insinyur Abdul Wahid ST MKom IPM. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan kali ini akan berpresentasi pada materi keamanan sistem basis data. Baik, adapun anggota kelompok kami yaitu Muhammad Nur Ramadhani, saya sendiri sebagai moderator. Yang kedua yaitu Juniati Tikupayangan. Yang ketiga yaitu Satria Diaziz. Yang keempat yaitu Natasha. Keamanan sistem basis data. Sistem basis data merupakan komponen utama yang memungkinkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengolahan data secara terstruktur, efisien, dan dapat diakses kapan saja. Dengan semakin banyaknya data yang tersimpan dalam basis data, keamanan data menjadi prioritas utama bagi setiap organisasi. Namun, ancaman terhadap keamanan data semakin kompleks dan beragam seiring kemajuan teknologi yang memunculkan risiko serius terhadap integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Ancaman terhadap integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. 1. Ancaman terhadap integritas data berkaitan dengan segala bentuk tindakan yang mengubah data secara tidak sah atau merusak konsistensi data. Kedua, ancaman terhadap kerahasiaan data mencakup segala bentuk serangan yang berpotensi menyebabkan kebocoran data atau akses tidak sah ke informasi sensitif. Ketiga, ancaman terhadap ketersediaan data biasanya muncul dalam bentuk serangan denial of service atau DOS atau distributed denial of service atau DDoS dapat mengakibatkan gangguan akses ke basis data. Selanjutnya, teknik enkripsi. Ada 5. Yang pertama, Advanced Encryption Standard atau AES. Yang kedua, Reverse Samir Edelman atau RSA. Yang ketiga, Triple Data Encryption Standard atau SDES. Yang keempat, Blowfish. Yang kelima, Elliptic Curve Cryptography atau ECC. Selanjutnya ada autentikasi data. Autentikasi data adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum mereka diberikan akses ke data dalam sistem basis data. Beberapa metode autentikasi yang umum digunakan dalam sistem basis data antara lain: yang pertama, autentikasi berbasis kata sandi. Yang kedua, autentikasi multifaktor atau MFA. Yang ketiga, autentikasi biometrik. Yang keempat, token fisik atau digital. Baik, sekian pemaparan materi saya. Kemudian studi kasus, yaitu keamanan sistem basis data MySQL pada perusahaan e-commerce. Perusahaan e-commerce XYZ menggunakan basis data MySQL untuk menyimpan data sensitif pelanggan, termasuk informasi login, data transaksi, dan informasi pembayaran. Karena sifat data yang sangat sensitif, perusahaan menghadapi risiko yang sangat tinggi terhadap serangan cyber dan kebocoran data. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan keamanan yang kuat untuk mencegah ancaman dan kerentanan yang mungkin muncul. Kemudian, identifikasi ancaman dan kerentanan. Ancaman yang pertama, SQL injection, yaitu penyebab memanfaatkan celah input yang tidak divalidasi untuk memasukkan perintah SQL berbahaya guna mendapatkan akses data atau merusak basis data. Yang kedua, privilege account abuse, yaitu pengguna dengan hak akses tinggi dapat menyalahgunakan kewenangan mereka untuk mengakses atau memodifikasi data sensitif. Kemudian brute force attack, yaitu percobaan login menggunakan kombinasi kata sandi hingga ditemukan yang sesuai, terutama jika tidak ada mekanisme pembatasan login. Kemudian yang keempat, data breach, yaitu pencurian data oleh pihak luar atau orang dalam yang tidak berwenang yang dapat menyebabkan kerusakan finansial dan reputasi. Kemudian kerentanan, yang pertama weak authentication policy, yaitu kebijakan data
kata sandi yang lemah atau ketiadaan multifaktor authentication. Kemudian yang kedua, misconfiguration, yaitu konfigurasi keamanan yang tidak tepat pada basis data atau server MySQL seperti menggunakan akun default atau tidak mengatur batasan akses. Kemudian yang ketiga, lack of encryption, yaitu data tidak dienkripsi dalam transit atau di saat disimpan sehingga lebih mudah dicuri jika jaringan atau basis data berhasil disusupi. Kemudian yang keempat, inadequate login and monitoring, yaitu ketiadaan logaudit yang memadai untuk mendeteksi akses atau aktivitas merugikan. Kemudian evaluasi mekanisme keamanan. Yang pertama, firewall MySQL, yaitu membatasi akses langsung ke basis data dari luar jaringan perusahaan. Yang kedua, role-based access control, yaitu membatasi akses pengguna hanya pada hak yang diperlukan sesuai peran mereka. Kemudian yang ketiga, authentication mekanisme MySQL, yaitu menyediakan metode autentikasi seperti autentikasi berbasis plugin dapat meningkatkan keamanan. Kemudian yang keempat, TLS encryption, yaitu mengamankan data dalam transit antara aplikasi dan basis data dengan enskripsi TLS untuk mencegah pencurian data. Jelaskan tentang perbandingan solusi keamanan. Solusi yang pertama itu firewall database dan access control. Solusi ini melindungi database dengan membatasi IP yang dapat mengaksesnya serta menerapkan kontrol akses berbasis peran. Kelebihannya yaitu efektif dalam mencegah akses yang tidak diinginkan dari jaringan luar. Kekurangannya yaitu membutuhkan pemeliharaan dan konfigurasi yang terus-menerus agar tetap relevan dan aman. Solusi yang kedua itu enkripsi data dari sumber dan transit. Solusi ini menerapkan enskripsi data untuk data yang disimpan di database dalam proses pengiriman. Kelebihannya yaitu mengamankan data dari pencurian di saat transit atau ketika basis data dikompromikan. Kekurangannya yaitu membutuhkan sumber daya CPU tambahan dan manajemen kunci enskripsi yang efektif. Solusi yang kedua itu multifaktor authentication. Solusi ini menambahkan lapisan autentikasi untuk akses basis data yang menggabungkan kata sandi dengan verifikasi tambahan. Kelebihannya yaitu meningkatkan keamanan autentikasi pengguna, terutama untuk akun dengan hak akses tinggi. Kekurangannya, tidak semua perangkat mendukung MFA dan tidak dapat meningkatkan kompleksitas akses. Solusi yang keempat yaitu audit dan logging. Solusi ini menerapkan log audit yang melacak akses dan perubahan data pada basis data untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Kelebihannya yaitu memungkinkan deteksi dini atas upaya peretasan atau penyalahgunaan hak akses. Kekurangannya itu menambah beban penyimpanan log dan memerlukan pemantauan dan analisis secara berkala. Kemudian saya akan menjelaskan tentang evaluasi kelebihan dan kekurangan. Solusi terbaik bagi perusahaan e-commerce XYZ adalah mengimplementasikan kombinasi beberapa metode. Firewall database dan access control, kelebihannya menyediakan proteksi yang baik terhadap akses tidak sah, relatif mudah diterapkan pada level jaringan. Kekurangannya, jika tidak dikelola dengan baik, firewall dapat menjadi kurang efektif, terutama saat terjadi perubahan IP atau perangkat. Kemudian, enkripsi data di sumber dan transit. Kelebihannya memastikan data terlindungi baik dalam transit maupun saat disimpan, sehingga mengurangi risiko pencurian data. Kekurangannya yaitu membutuhkan biaya tambahan dari sisi performa serta sumber daya untuk manajemen kunci yang aman. Kemudian untuk multifaktor authentication, kelebihannya menurunkan resiko pencurian kredensial akun, terutama untuk akun dengan akses administratif atau data sensitif. Kekurangannya dapat memperpanjang waktu akses pengguna dan menimbulkan masalah
kompatibilitas di beberapa perangkat. Kemudian audit dan logging. Kelebihannya, log yang kuat dapat membantu pengidentifikasi dan merespon kejadian keamanan lebih cepat. Kekurangannya yaitu analisis log memerlukan staf ahli serta waktu dan sumber daya yang signifikan agar hasilnya lebih efektif. Sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Baik, adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu keamanan sistem basis data adalah serangkaian metode dan strategi yang diterapkan untuk melindungi data yang tersimpan dalam basis data dari ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam organisasi. Itulah tadi presentasi pada kesempatan kali ini dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.